Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saya akan menyampaikan keutamaan akhir surat Al-Baqarah. Insya Allah kita ini hafal. Akhir surat Al-Baqarah ini kita hafal. Itu. Tapi jarang mungkin kita amalkan. Kita pakai itu jarang. Gitu. Akhir surat Al-Baqarah itu yang yang punya nilai, yang punya keutamaan luar biasa itu 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, dan seterusnya. Sebelum ini ada ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, di saat turun ayat ini kepada Rasul, jadi di saat ada ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian, dari perbuatan, dari niat, dari rencana, misalnya ya, angan-angan, autukhfuhu, atau kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, akan dicatat, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru liman yasha, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kepada hamba yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan menyiksa hamba Allah yang Allah kehendaki. Begitu turun ayat ini, dirasa berat oleh para sahabat Nabi. Ya. Apa yang dirasa berat itu apa? In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kalau kamu menampakkan sesuatu perbuatan, perkataan, rencana, kan gitu ya, atau kamu menyimpannya, merahasiakannya, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dirasa berat oleh para sahabat. Hingga para sahabat itu mendatangi Rasulullah dan mereka berlutut di hadapan Nabi. Berlutut ini maksudnya apa ya? Ada sesuatu yang dimohon. Kan gitu. Ada permintaan luar biasa sampai dia berlutut. Kan gitu. Kalau kita ini biasanya berlutut kepada siapa, Pak? Yang tua, mat tua biasanya kan gitu, Pak. Karena akak Arab sama tua itu kan gitu. Jadi dia berlutut. Dan dia menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini dapat perintah yang kami mampu. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, ini kita mampu. Salat, puasa, jihad, ya, sedekah, mampu itu. Tidak ada problem bagi para sahabat itu. Mereka mengerjakannya itu. Tetapi ini turun ayat yang rasa-rasanya kami tidak mampu. Ya. Paham ya? Jadi ayat yang baru turun ini dirasa oleh sahabat itu berat, gitu loh. Berat. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat yang datang itu, yang mengajukan sebuah keberatan itu. Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Apakah kalian mau seperti perkataan ahli kitab sebelum kalian, yakni Yahudi dan Nasrani?
Apa perkataan Yahudi dan Nasrani? Sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami tidak patuh. Dengar, diabaikan. Orang ahli kitab begitu, Pak. Ngiding, tapi seolah-olah tak ngiding. Kan gitu. Tahu mun tahu nah, tapi seolah-olah tak tahu. Kan gitu. Ngerti sebenarnya, tapi seolah-olah nggak ngerti. Gitu loh. Oh, itu dalam kehidupan kita banyak. Kalau saya mau beri contoh nanti pas penjelasan tersinggung. Wah, iya, Pak. Tahu di depan kita ini misalnya ada kotoran, mengganggu semuanya. Pura-pura ada tahu. Pura-pura ada tahu. Gitu. Bede-bedang mate misalnya lagi lorong, si sebenarnya ring-orang lebet. Pura-pura ada tahu. Pura-pura ada tahu aja bede-bedang. Kan gitu ya. Lalu Rasulullah mengatakan, balkulu sebaiknya kamu katakan sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami mau patuh, mau taat. Gitu. Ghufranaka. Pun lah tak bisa melaksanakan perintah Allah itu maksimal. Ghufranaka, kami mohon ampun. Gitu. Terima dulu. Terima, jangan ditolak. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah yang kami harapkan. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Jadi Rasulullah memberitahu sahabat, jangan kamu tolak. Itu, terima saja. Terima saja. Lalu para sahabat itu sama-sama mengucapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Setelah kalimat itu, setelah kalimat yang diajarkan oleh Nabi itu sudah diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, kan gitu ya. Dan memaksa mereka untuk menerima perkataan itu, ya akhirnya manut, gitu. Menjadikan diri mereka itu ya lunak, sudah luluh dengan perkataan itu. Gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, gitu. Amanar rasuluh, Rasul percaya kepada apa? Percaya kepada Al-Quran, percaya kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Begitu juga orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu seyogianya mereka juga percaya sudah, kan gitu. Kalau tidak percaya berarti ya dipertanyakan itu keimanannya, gitu. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Jadi orang-orang mukmin itu beriman kepada apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada utusan-utusan yang Allah utus, gitu. Ini menjelaskan tentang apa? Tentang rukun iman, gitu ya. Terus wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi orang-orang mukmin
yang sudah mengaku dia itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, dan seterusnya itu, mereka sama-sama berkata, sama-sama punya pendirian, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah firman-Mu ya Allah, kami faham, wa ata'na, dan kami akan laksanakan. Itu. Ghufranaka Rabbana. Disertai ini apa? Permintaan maaf, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf kepada Allah barangkali dalam apa? Dalam melaksanakan ketaatan itu tidak maksimal, tidak 100%. Wa ilaikal masir, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Kan gitu ya. Setelah itu inilah ayat ini jadi secara hukum itu menghapus isi dari ayat yang sebelumnya. Makanya lalu para sahabat itu merasa lega, gitu loh ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan lagi lanjutan pada ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah memberikan keringanan agar para sahabat itu tidak merasa berat lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada seseorang illa wus'aha, kecuali beban itu mampu. Gitu. Artinya perintah dari Allah itu mampu dikerjakan oleh manusia. Itu. Ya. Laha ma kasabat, baginya pahala dari kebaikan yang dilakukannya. Baginya pahala dari amal ketaatan yang dilakukannya. Ya. Wa alaiha maktasabat, dan baginya dosa, ya, dari apa? Baginya dosa dari kejahatan atau maksiat yang dilakukannya. Itu. Kalau belum dikerjakan, tidak. Ya, kalau belum dikerjakan, tidak. Lalu dalam ayat ini kita diberi pelajaran, diberi petunjuk oleh Allah untuk tidak menjadi beban kepada kita, yaitu Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami salah, tidak disengaja. Tadi bacaan saya yang pertama itu salah. Ya, tadi bacaan surat saya yang pertama itu salah. Iya, cuma tidak ada yang negor. Itu, saya ingatnya setelah itu. Makanya di ayat keduanya saya ulangi lagi. Mestinya fa, saya baca wa. Gitu. Loh, kenapa tidak ditegur? Ya tegur. Gitu. Jadi mohon kepada Allah, jangan dihukum karena kesalahan, ya, yang karena lupa atau kesalahan tidak sengaja. Itu, tidak sengaja. Ya. Makanya kalau ada orang misalnya pada saat puasa dia makan karena lupa, biarkan, jangan ditegur. Sampai kenyang, biarkan itu. Itu Allah memberi rezeki kepada dia. Keng siapa melupa? Ya, siapa melupa? Ya. Terhadap permohonan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Allah Subhanahu wa taala menjawab, iya saya terima. Iya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau memberikan beban kepada kami
beban berat sebagaimana yang Allah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Artinya umat sebelum kita dari Bani Israel. Banyak syariat-syariat yang memberatkan mereka. Nah, kita tidak. Jadi syariat yang memberatkan kepada mereka itu tidak berlaku bagi kita. Gitu. Ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau memberikan beban kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya. Wa'fu anna, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Mungkin melaksanakannya itu tidak sempurna. Ya, abu kerang-korang sekoni, kan gitu. Allah ini Maha Rahman. Gitu. Ya. Yang penting tidak diniati kurang, Pak. Ya. Waghfir lana. Ampuni ya Allah. Gitu. Tutup ya Allah kesalahan yang terjadi di antara kami dengan hamba-Mu. Kesalahan yang terjadi di antara sesama manusia. Kan gitu. Mohon dimaafkan. Kan gitu. Warhamna, rahmati kami ya Allah. Karena kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah, ya apa artinya hidup ini? Gitu. Anta maulana, Engkau adalah penolong kami ya Allah. Kan gitu ya. Fansurna alal qaumil kafirin. Bantulah kami atas niat jahat orang-orang kafir. Itulah dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Apa keutamaannya? Apa keutamaannya? Ada riwayat yang menyebutkan begini. Di saat dua ayat itu turun, pintu langit ini dibuka. Lalu turun malaikat ke bumi. Yang malaikat yang turun itu tidak pernah turun sebelumnya. Artinya ada malaikat yang belum pernah turun ke bumi, kan gitu, belum pernah turun. Biasanya malaikat yang sering turun itu siapa? Malaikat Jibril, malaikat maut, kan gitu ya. Ini sering turun itu. Gitu. Nah, ini ada malaikat yang turun ke bumi yang sebelumnya dia tidak pernah turun. Lalu dia menghampiri Nabi dan menyampaikan salam kepada Nabi. Lalu dia menyampaikan berita yang menggembirakan, artinya kegembiraan, sebuah kenikmatan yang diberikan kepada Nabi yang disebutnya dengan nurain, dua cahaya. Jadi Rasulullah itu diberi oleh Allah dua cahaya yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Artinya ini hanya khusus diberikan kepada Nabi. Apa dua nur itu, dua cahaya itu? Yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Rasulullah diberi pembuka Al-Quran. Apa pembuka Al-Quran? Surat Al-Fatihah. Ya. Wa khawatimu suratil Baqarah. Dan akhir surat Al-Baqarah. Ini tidak diberikan oleh Allah keutamaannya, kandungannya, ya kan ya, isinya tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Di kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, enggak ada. Bani Israel tidak menerima ayat yang kandungannya seperti ini, seperti Al-Fatihah, enggak ada. Seperti akhir surat Al-Baqarah juga enggak ada. Tidaklah engkau membaca dari kedua pemberian Allah ini, yakni surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah, illa u'titahu, kecuali engkau diberi apa yang kau minta. Inilah kenapa di antara sebagian
umat Islam itu sering kali baca surat Al-Fatihah. Itu. Jadi ya walaupun ada yang tidak mau, bahkan menyalahkan itu. Memulai kegiatan baca Fatihah, mengakhiri kegiatan baca Fatihah. Ini dasarnya hadis ini. Gitu. Tidaklah seseorang yang membaca Al-Fatihah kecuali diberi apa? Diberi apa? Diberi apa? Saya kan niat. Gitu. Karena ada orang kadang-kadang daripada tahajud ke bigi Al-Fatihah. Itu. Ya walaupun ini makna seperti ini masih ada yang memperselisihkan gitu ya, diperselisihkan. Apa? Tapi maksud saya yang orang yang mengamalkan ini juga ya tidak bisa terlalu disalahkan gitu. Ya, Andi Desar itu orang yang mengatakan begitu itu Andi Desar, Pak. Andi Desar. Ya. Keutamaan yang lain Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah fi lailatin pada suatu malam, kafatahu, Allah mencukupinya. Itu. Makna mencukupinya ini ada yang mengartikan mencukupi dari fadilah bangun tengah malam. Enak kita, Pak. Kita di akhir itu bacalah sudah. Kalau mau bacanya dari ayat ketiganya juga tidak apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi dan seterusnya sampai terakhir. Itu luar biasa. Ada yang mengatakan lagi ya apa? Dicukupkan oleh Allah dari gangguan setan. Tak ganggu setan. Gitu. Dicukupkan juga oleh Allah dari gangguan apa? Ya berbagai bencana lah. Jadi ini luar biasa, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari ayat yang dibaca tadi, dua surat dari akhir surat Al-Baqarah itu ada beberapa manfaat atau ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, yang pertama, orang mukmin itu hendaknya mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi. Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi orang mukmin ini mengikuti Nabi karena Nabi itu yang dijadikan apa? Contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagaimana mengikuti Nabi? Ini bab tersendiri, Pak. Ini bab tersendiri yang tidak bisa kalau cuma disampaikan sepintas. Itu. Karena contoh dari Nabi itu ada kalanya contoh berupa perkataan, ya. Ada kalanya contoh berupa perbuatan. Jadi hadis itu ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takririyah, ketetapan Nabi. Jadi Nabi melihat ada sahabat melakukan sesuatu oleh Nabi tidak ditegur. Berarti itu boleh. Gitu. Jadi ada kalanya orang beramal berhujjah dengan contoh amaliyah Rasul. Tapi ada kalanya orang beramal dengan bersandar kepada qauliyah Rasul. Ini saya ingin memberikan contoh satu saja ya, biar tidak mudah kita ini biar apa nerima info itu enak gitu. Misalnya kalau ada orang azan, doa sesudah azan itu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Sudah seperti itu.
Ada perintah dari Nabi untuk sebelum baca itu, baca salawat dulu. Jadi kalau ada orang baca salawat dulu, itu tidak salah dia, karena dia mengikuti apa? Tuntunan Rasul dari sisi ucapan. Karena itu pemberitahuan dari Nabi. Gitu. Atau ada hadis yang mengatakan di antara adzan dan iqamah itu adalah waktu mustajabah. Maka dia berdoa kepada Allah. Jadi setelah baca doa adzan itu ditambah sama dia, misalnya mendoakan dirinya dan orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan gitu. Atau kita sebelum kita melaksanakan sholat, kita zikir bersama istighfar. Astaghfirullah rabbal barai. Itu ada dasarnya, Pak. Jadi jangan disalahkan. Buat apa itu baca-baca itu? Nggak pernah ini para sahabat. Loh, nggak apa-apa. Para sahabat tidak pernah melakukan itu, tetapi ini bukan sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena sandarannya itu hadis qauliyah. Gitu. Ya. Jadi di antara azan dan iqamah itu adalah waktu mustajabah. Gitu. Maka pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Doa azan sudah, sekarang baca istighfar. Gitu. Sampai waktu sholat dikerjakan. Dan banyak yang seperti ini banyak, Pak. Banyak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya itu contoh yang dari Nabi itu ada yang bermakna keharusan. Artinya harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu salah. Ya. Maka itu kita harus nyontoh. Gitu. Misalnya sholat pada gerakan-gerakan tertentu di sholat saja, di sholat aja itu tidak semuanya harus, tidak. Ada yang tidak harus. Yang ingin saya katakan gini, ada pelajaran dari Nabi itu berupa sesuatu yang harus, tetapi ada yang hanya berupa apa? Nilai kebaikan. Kalau kita mengamalkannya itu lebih baik. Misalnya contoh begini, puasa itu nanti pada saat puasa kita ini, puasa sunnah itu orang berbuka puasa itu mencontoh apa yang dipraktekkan oleh Nabi. Nabi itu kalau berbuka itu dengan kurma yang basah itu, rutobnya mana? Iya kalau di Mekah, Pak, kurma rutob itu bisa ketemu, Pak. Mau ini bujur, Pak. Loh iya. Oke lah, sekarang mungkin rutob tidak ada. Kalau tidak ada rutob, kurma. Iya kalau orang punya uang, Pak, bisa beli kurma. Kalau tidak. Kalau tidak ada rutob, tidak ada kurma, maka dengan air. Artinya kalau orang berbuka, mengawali bukanya dengan air, itu dia dapat keutamaan. Tetapi jika dia berbuka langsung dengguring, itu tidak salah, Pak. Ini yang ingin saya katakan, tidak salah. Jadi jangan disalahkan. Misalnya ada orang berbuka langsung dengguring, pisang goreng itu, jangan disalahkan. Oh, kamu udah ngikuti sunnah. Sunnahnya yang di sini ini adalah afdoliyah, keutamaan. Kalau itu dilakukan, dia dapat. Gitu. Dapat apa? Dapat pahala. Tapi karena dia tidak mencontoh Nabi, dia tidak dapat pahala. Rugi dia, gitu. Bukan salah. Paham ya? Jadi yang seperti ini harus ngerti kita ini, biar tidak gampang. Gitu. Sahur misalnya. Rasulullah itu menekankan kita ini pada saat berpuasa itu sahur. Tasahharu, fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, makan di akhir malam itu, makan menjelang subuh itu. Karena di situ itu ada nilai kebaikan. Makan yang berpahala itu ya sahur itu. Gitu. Tetapi ini tidak harus, Pak. Walaupun ini punya nilai, tidak harus. Makenyang oleh pahala. Itu sahur. Tapi misalnya orang tidak sahur. Ada orang puasa, tidak sahur. Ya tidak salah, Pak. Cuma rugi. Ruginya apa?
ya tak kemasukan rezeki, tidak dapat pahala. Jadi tidak, kalau tidak boleh itu, kamu itu tidak mengikuti sunnah, tidak boleh. Jangan dibilang nggak boleh. Gitu. Kalau sekarang ini saya berkereng-kereng ini kan langsung tidak boleh. Tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti. Enggak, ada batasannya itu. Gitu. Tetapi dalam hal yang harus memang harus mencontoh. Tidak boleh kita tidak mencontohnya. Gitu. Ya. Mengangkat tangan pada saat sholat misalnya. Pada saat sholat itu mengangkat tangan itu di 4 tempat. Yang pertama takbiratul ihram. Ini rukun. Ini rukun. Maka pada saat kita sholat, di saat takbiratul ihram, angkat tangan kita. Tetapi ada mengangkat tangan lagi di takbiratul intikal yang hukumnya ini tidak sampai merusak sholat. Misalnya pada saat kita mau ruku. Kalau mengikuti tuntunan Rasulullah ngangkat tangan. Artinya pada saat kita mau ruku, kita ngangkat tangan, kita dapat apa? Dapat pahala. Kalau tidak apa-apa. Tidak rusak sholat kita. Itu ya, jadi pada saat mau ruku. Yang kedua, saat bangun dari ruku. Saat kita itidal, itu ngangkat tangan. Gitu. Kan ini enggak berat, Pak. Artinya eman kalau tidak dilakukan. Tapi seandainya orang tidak melakukan, ya enggak apa-apa, jadi kiri, Pak. Ya diingatkan boleh. Kan gitu. Yang keempat, saat dia berdiri dari rakaat kedua. Gitu. Dari tahiyat pertama itu, tahiyat yang pertama, kalau sholat yang 3 rakaat dan yang 4 rakaat. Saat berdiri itu dia sambil mengangkat tangan. Sudah di 4 itu. Yang lain tidak ada, Pak. Saat mau sujud, saat bangun, tidak ada itu. Tidak ada. Ya tidak usah ditambah-tambah. Gitu. Nah ini, jadi gambarannya seperti itu. Ya. Yang kedua, ini sudah mau habis waktunya. Kullama zadal iman, zadal ittiba. Di saat orang itu bertambah imannya, maka kepatuhannya kepada tuntunan Nabi itu bertambah. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi kalau dia mau nyontoh dalam seluruh perilaku Nabi, bagus. Bagus, karena itu berpahala, Pak. Berpahala. Tapi jika ada orang tidak melakukan itu dalam hal di mana itu hanya statusnya afdholiyah, keutamaan, ya jangan disalahkan. Itu ya. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian. Ini kalau orang yang kereng lalu mengartikan tidaklah beriman. Anda tidaklah sempurna iman seseorang. Ya. Hatta yakuna hawahu, sampai kesukaannya, kecenderungan hidupnya ya tabaan, mengikuti atau tunduk patuh lima ji'tu bihi, kepada syariat agama yang aku bawa. Ini ukurannya, Pak. Jadi ukurannya itu kalau orang beriman kepada Rasul, otomatis dia beriman kepada Allah. Kan gitu. Orang yang beriman kepada Allah akan mengikuti Rasul. Semakin bagus keimanan seseorang, maka semakin banyak dia mengikuti Rasul. Baik dari perkataannya, jadi petunjuk-petunjuk yang berupa perkataan, maupun ajaran-ajaran yang berupa perbuatan. Af'aliyah Rasul, maupun ketetapan dari Rasul. Jadi tidak bisa diambil sepotong-sepotong, tidak bisa, Pak, tidak bisa. Ya, bisa. Mudah-mudahan ini dipahami. Ya. Yang ketiga, ayat yang tadi itu menyebutkan kewajiban kita beriman kepada semua Rasul. Diimani saja walaupun kita bukan umatnya. Cukup secara global saja. Lalu kita percaya ada Nabi Adam yang diutus oleh Allah, ada Nabi Nuh, ada Nabi Idris, ada Nabi Saleh.
Untuk tahu dari mana, baca sejarahnya, Pak. Seyogianya orang Islam itu teka anik sekone itu tahu, Pak, sejarahnya Nabi itu tahu. Makanya kalau dulu di madrasah itu cerita tentang Nabi itu mesti diajarkan oleh guru-guru kita. Karena itu bagian dari rukun iman. Sekarang ini sudah hilang itu, Pak. Cerita Nabi Soleh gimana, cerita Nabi Ayub gimana. Ini bagian dari keimanan. Walaupun kita tahunya ya tidak harus mendetail gitu ya. Begitu juga percaya kepada kitab-kitab Allah. Ya karena tidak perlulah kita mau belajar Taurat, belajar ini, tidak usah. Karena itu sudah tidak murni lagi dalam keyakinan kita. Dikhawatirkan nanti kalau kita belajar sementara keimanan kita ke bisa lober kita ini. Ini ya. Ala wajhil ijmal ya. Jadi secara global saja, Ya. Terakhir ingin saya sampaikan dalam kaitannya dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh, ya. Nah, manusia ini dalam urusan dengar mendengar dan patuh mematuhi ini, ya patuh ini ada 3. Ada 3. Ya mari kita introspeksi ini, kita ada yang mana? Ya. Ada orang yang mendengar tapi tidak mau patuh. Jadi man sami'a wala yuti'u. Jadi dengar dia, tahu dia, tapi dia tidak patuh, tidak mau. Itulah orang-orang yang membangkang. Tahu sudah. Dengar sudah. Orang tua ngomong begini, si anak ini tahu, Pak. Tapi dia tidak patuh. Saya ngajak lemah-lemah mulia ya, cak lebih dari kol sanga. Iya, Pak. Dateng kol 12. Oh ya. Ya, ini kan contoh kemanusiaan begitu kan ya. Ambu cak merami. Yang kita tak tahu boleh. Gitu. Ini yang golongan seperti ini ya semonggolah. Saya tidak. Ya, dengar dia, tahu dia, tapi tidak mau mendengarkan. Gitu. Yang kedua, ada kelompok yang tidak mau mendengar dan tidak mau mengikuti. Tidak mau dengar, Pak. Tidak mau. Ini orang-orang sombong. Tidak mau mendengar, Pak. Kalau yang pertama tadi kan mau mendengar, cuma tidak mau mengikuti. Ini tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti. Yang terakhir, orang yang mau mendengar dan mau mengikuti. Itulah orang mukmin yang senyatanya. Jadi dari 3 golongan ini urusan mendengar dan taat, nah itu ada 3 ya. Nah, kita ini ya ayo kita ini berusaha gimana kita ini masuk yang ketiga, Pak. Karena yang pertama dan yang kedua sama-sama tidak baik itu. Sama-sama tidak baik. Gitu. Saya kira itu, insya Allah minggu depan saya lanjutkan ini tinggal separuh pembahasannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.